ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل ملعن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada video sebelumnya kita telah membaca bersama penjelasan dari penulis hafizahullahu ta'ala tentang al-asma'ul khamsah, yaitu isim-isim yang 5 yang memiliki i'rab berbeda dengan isim-isim lainnya. Nah, sekarang kita akan membaca halaman yang ke-82 tentang syarat-syarat i'rab asmaul khamsah dengan huruf. Maksudnya adalah asmaul khamsah dia di-i'rab dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, ketika rafa' dengan waw, ketika nasab dengan alif, dan ketika jar dengan ya, itu ternyata memiliki syarat-syaratnya. Ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka dia tidak di-i'rab dengan i'rab tersebut. Dia memiliki i'rab yang berbeda, atau bisa kita katakan dia kembali kepada i'rab asalnya, yaitu dengan harokat. Kita baca penjelasan muallif hafizahullahu ta'ala, syurutu i'rabi al-asma'il khamsati bil huruf. Syarat-syarat mengi'rab asma'ul khamsah dengan huruf. Dengan huruf, yakni dengan waw ketika rafa', dengan alif ketika nasab, dan dengan ya ketika jar. Ketika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, berarti isim-isim yang 5 ini di-i'rab dengan harokat, bukan dengan huruf. Beliau mengatakan arafna, kita telah mengetahui, annal asma'a al-khamsata, bahwasanya isim-isim yang 5 atau yang disebut dengan asma'ul khamsah, turfa'u bil wawi, dia dirofa' dengan waw, wa tunsabu bil alifi, dinasab dengan alif, wa tujarru bil ya'i, dan dijar dengan ya, walakinnaha la tu'rabu hadal i'raba, akan tetapi dia tidak di-i'rab dengan i'rab ini, illa, kecuali, idza tahaqqaqat fiha syurutun, apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Pada isim-isim tersebut terpenuhi persyaratan-persyaratannya. Wa hadhihi syurutu qismani, dan syarat-syarat ini terbagi menjadi 2. Ada yang ammatun, ada yang syarat umum, wa khassatun, dan ada yang syarat khusus. Syarat umum maksudnya adalah syarat yang harus dipenuhi oleh semua isim yang 5 tersebut, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Semuanya terkenai persyaratan ini. Nanti untuk lebih jelasnya kita baca penjelasan dari muallif hafizahullahu ta'ala. Awalan asyurutul amah, syarat yang umum. Kita baca catatan kaki dari beliau. Nomor 1, ay allati tushtaratu fi kulli ismin minal asma'i al khamsah, yaitu yang dipersyaratkan untuk semua asma'ul khamsah. Ini maksudnya umum. Yang dipersyaratkan untuk semua asma'ul khamsah, abuka, hamuka, akhuka, fuka, dumalin, itu harus terpenuhi semua persyaratan ini. Nah, berarti kita tahu arti dari syarat umum dan syarat khusus. Kalau syarat khusus, barangkali kalau syarat khusus itu nanti hanya berlaku untuk sebagian, bukan untuk keseluruhannya. Wahiyya arba'atu syurut. Nah, syarat yang umum ini ada 4 syarat. Hiya antakuna, yaitu dia harus berupa, maksudnya isim asma'ul khamsah itu harus berupa semuanya, ya, semuanya yang 5 tersebut, mufroda, harus dalam bentuk isim mufrad. Harus dalam bentuk isim mufrad. Kalau tidak mufrad seperti isim musanna atau isim jama' dari kata tersebut, maka dia tidak di-i'rab dengan huruf. Kemudian yang kedua, mukabbaratan, antakuna mukabbaratan. Ini dibaca nasab karena sebagai khobar dari kana ini, khobar dari kana. Mukabbaratan harus berupa isim mukabbar, bukan musaghar. Apa mukabbar? Yaitu isim yang sesuai aslinya,
isim yang sesuai aslinya yang tidak berubah bentuk menjadi isim tasghir. Nanti akan dijelaskan oleh muallif. Kemudian syarat yang ketiga, mudhafatan, dia harus berupa mudhaf. Tidak boleh berdiri sendiri, harus menjadi mudhaf bagi isim setelahnya. Kemudian syarat yang keempat, idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Idhafahnya dia, mudhafnya dia itu harus kepada selain ya mutakallim. Yang keempat, idhafataha antakuna idhafataha li ghairi ya'il mutakallim. Harus idhafahnya itu kepada selain ya mutakallim. Maksudnya adalah dia harus mudhaf, tetapi mudhafnya tidak boleh kepada ya mutakallim. Yang menjadi mudhaf ilaihnya tidak boleh ya mutakallim. Nanti akan dijelaskan oleh muallif. Kita baca syarat yang pertama biar jelas. Asyartul awal, syarat yang pertama, antakuna mufradatan, dia harus berupa isim yang mufrad. Isim yang mufrad itu adalah isim yang secara makna menunjukkan arti satu pena, satu mobil, maka dia harus berupa satu ayah, bukan ayah-ayah yang banyak. Tayyib. Maksudnya adalah ay laysat mu'atan. Dia bukan isim musannah, juga bukan isim jamak. Bukan isim jamak. Kalau dia berupa isim musanna, dan semua asmaul khamsah ini bisa dibuat musanna, seperti abun menjadi abwani, akhun menjadi akhwani, dan seterusnya. Kalau dia musanna, u'ribat i'rabal musanna, maka dia di'irab dengan i'rabnya isim musanna, bukan i'rabnya asmaul khamsah. Nah, inilah alasan kenapa asmaul khamsah itu harus berupa isim mufrad, baru dia nanti di'irab dengan huruf. Karena kalau dia bentuknya musanna, maka di'irab dengan i'rabnya isim musanna. Apa i'rabnya isim musanna? Bil alifi fi hali rafa, dengan alif ketika dalam keadaan rafa, wa bil ya'i, dan dengan ya fi halatai, dalam dua keadaan, an-nasbi wal jar, nasab dan jar. Mithalur raf'i, contoh yang rafa. Contoh yang rafa ini beliau mencontohkan lafaz asmaul khamsah yang musanna, yang kalau di'irab tidak lagi menggunakan huruf. Beliau mengatakan mithalur rafa, contoh yang rafa. Tayyib. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, fakana abawahu mu'minaini, dan adalah kedua orang tuanya mu'minaini. Abawahu di sini dia tidak dengan waw, karena bukan asmaul khamsah, dia adalah isim musanna, maka dengan alif, abwahu, itu tanda i'rabnya. Kemudian mithalun nasbi, contoh yang nasab adalah firman Allah Ta'ala, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy, dan ia mengangkat kedua orang tuanya ke atas singgasana. Nah, lihat di sini dia tidak dengan alif karena bukan asmaul khamsah, dia adalah isim musanna. Kemudian mithalul jar, contoh yang jar adalah qauluhu ta'ala, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus, wali abawaihi, dan bagi kedua orang tuanya, dua orang tua, maka masing-masing dari keduanya mendapatkan 1/6. Nah, di sini mu'allif ingin mencontohkan bahwasannya asmaul khamsah itu kalau bentuknya adalah musanna, maka tidak di'irab dengan i'rab asmaul khamsah, tetapi dia di'irab dengan i'rab isim musanna. Bisa kita lihat dalam 3 contoh ini, rafa'nya pakai alif, nasabnya pakai ya, jarnya juga pakai ya. Tayyib. Kemudian bagaimana kalau asmaul khamsah itu bentuknya jamak? Maka beliau mengatakan, wa in kanat majmu'atan jam'a taksirin, kalau dia dijamak dengan jamak taksir, karena bisanya adalah dengan jamak taksir, u'ribat i'rab jam'i taksir, maka dia di'irab dengan i'rabnya jamak taksir. Yaitu apa i'rabnya jamak taksir? Bil harokati, dengan menggunakan harokat. Kalau rafa ya pakai dhammah, kalau nasab ya pakai alif, kalau jar ya pakai kasroh. Nah, sedangkan asmaul khamsah itu kalau rafa pakai waw, kalau nasab pakai alif,
Kalau jar pakai ya. Mithalur rafa, di sini beliau mencontohkan isim-isim dari isim asmaul khamsah ini ketika bentuknya adalah jamak. Beliau mengatakan contoh yang rafa adalah qauluhu ta'ala wala tankihu ma nakaha abaukum. Janganlah kalian menikahi wanita yang sudah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Ayah-ayah di sini maknanya jamak, abau. Maka tanda i'rabnya bukan lagi waw, tetapi dia adalah dhammah karena jamak taksir. Ats-tsani mithalun nasbi, contoh yang kedua adalah contoh yang nasab, qauluhu ta'ala wajadtum alaihi abaakum. Abaakum ini ayah-ayah kalian, bapak-bapak kalian. Nah ini dia di fathah ketika nasab karena dia adalah jamak taksir. Mithalul jarri qauluhu ta'ala qala rabbukum wa rabbu abaikum. Beliau berkata rabbukum, dia adalah Rabb kalian dan Rabbnya ayah-ayah kalian, moyang-moyang kalian. Nah ini di sini menggunakan kasrah karena jamak taksir. Ini syarat pertama. Syarat pertama kita ulangi, asmaul khamsah itu dia di-i'rab dengan huruf, yaitu dengan i'rabnya asmaul khamsah. Yang pertama syaratnya adalah harus berupa isim mufrad, tidak boleh musanna, tidak boleh jamak. Maksudnya tidak boleh ini adalah ketika bentuknya musanna atau ketika bentuknya jamak maka tidak di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Itu syarat yang pertama, harus mufrad. Sehingga ketika kita menemui bentuknya musanna maka di-i'rab dengan i'rabnya isim musanna. Ketika kita mendapatinya dalam bentuk jamak maka kita i'rab dengan i'rab jamak taksir, yaitu dengan harokat. Kemudian syarat yang kedua, asyartu tsani an takuna mukabbaratan, dia harus mukabbarah. Apa itu mukabbarah? Kita baca penjelasan dari penulis di catatan kaki nomor 2. Catatan kaki nomor pertama beliau mengatakan wa kulluha tujma'u jam'a taksir. Semua asmaul khamsah ini kalau dijamak ya pakai jamak taksir, seperti abaun, ayah-ayah, ikhwatun, saudara-saudara, ahmaun, afwahun, adzwa'u malin, semua pakai jamak taksir. Baik. Al-mukabbar kata beliau huwa adalah manutiqa bihi ala sighatihil asliyah, yaitu yang diucapkan dalam sigot aslinya, dalam bentuk aslinya yang kita hafal. Seperti qalamun. Qalamun ini namanya mukabbar. Kitabun, kitab. Abuka, ayahmu. Akhuka, saudaramu. Ini namanya mukabbar. Kalau mushagor itu adalah yang diubah bentuknya dari kata asal yang kita hafal. Taib. Amal mushagor fahuwa mahuwila ila sighati fu'ail, dan fu'ail adalah apa? Ini apa yang diubah bentuknya menjadi sigot fu'ail atau fu'ail atau fu'ail. Ini adalah sigot-sigot dari isim tasghir, isim yang dikecilkan, artinya itu dikecilkan. Maksudnya kalau qalamun pena, kalau kita ingin bilang pena kecil maka kulaimun, wazannya fu'ail. Kalau hasanun itu adalah hasan besar. Kalau hasan yang junior kita mengatakan husainun. Nah seperti itu. Amir menjadi umairun dan seterusnya. Nah abi kalau dikecilkan menjadi ubay, akhi menjadi ukhay, ya ukhay, wahai saudara kecilku. Nah, fungsi tasghir itu adalah untuk seperti itu, saudara kecil dan yang lain sebagainya. Baik. Ini makna kecil dan makna mukabbar. Sehingga syarat yang kedua harus mukabbar. Apa maksudnya mukabbar? Dalam bentuk asli yang sudah kita hafal. Fa in ja'at, kalau asmaul khamsah itu datang ala sighati tasghir, di atas bentuk tasghirnya, contohnya adalah ubayyun dan ukhayyun, maka u'ribat bil harokatil dhahirah, dia di'irab dengan harokat yang dhahir, tidak di'irab dengan asma'u al khamsah. Takulu, engkau contohnya mengatakan hadara ukhayyuka, telah hadir saudara kecilmu. Ra'aitu ukhayyaka,
aku melihat saudara kecilmu. Marartu bi ukhayyika, aku melewati saudara kecilmu. Nah ini ukhayyu, ukhayya, ukhayyi, yang berubah adalah harokatnya. Nah inilah yang dimaksud oleh penulis. Kalau bentuknya ditasghir, maka i'rabnya bukan lagi menggunakan i'rab asmaul khamsah, tetapi dengan harokat yang nampak. Wa nahwu qali Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, contohnya adalah ucapan Umar ibn al-Khattab, aqra'una Ubayyun, yang paling ahli dalam membaca di antara kami adalah Ubayyun. Ubayyun sini nama sahabat Ubay bin Ka'ab, nama Ubay bin Ka'ab. Tetapi bentuk nama beliau ini adalah bentuk tasghir dari Abi menjadi Ubayyun. Wa aqdana Aliyun wa inna la nada'u min qawli Ubay wa dzaka anna Ubayyan yaqulu la ada'u syai'an sami'tuhu min Rasulillah. Ini aqra'una Ubayyun. Di sini adalah khobar. Khobar menggunakan dhammah, rafa'nya pakai dhammah. Qauli Ubayyin di sini adalah mudhof ilaih, maka dia jar. Kemudian di sini mansub Ubayyan pakai fathah. Nah ini lengkap semua. Intinya mu'alif menyebutkan contoh ini adalah bahwasanya lafadz asmaul khamsah itu kalau datang dalam bentuk tasghir itu tidak di'irab dengan i'rab asmaul khamsah, namun di'irab dengan i'rab harokat dhahirah. Nah, Ubayyun di sini kata mu'alif, Ubayyun khabaru marfu, dia adalah khabar yang marfu, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ubayyin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah, tanda jarnya adalah kasrah. Ubayyan adalah isim inna. Ya di sini isim anna ya, bukan isim inna. Isim anna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ini syarat yang kedua. Baik. Kita sudah tahu syarat yang pertama dan kedua. Kalau yang pertama bentuknya harus mufrad, tidak boleh musanna, tidak boleh jamak. Dalam artian tidak boleh itu maksudnya bukan tidak boleh dijamak, bukan. Tetapi kalau dia datang dalam bentuk jamak, maka i'rabnya berbeda. Kemudian syarat yang ketiga, antakuna mudhafatan, dia harus berupa mudhaf. Tidak boleh tidak, harus berupa mudhaf. Sehingga arti harus seperti yang tadi, dia boleh di'irab, dia di'irab dengan i'rabnya asmaul khamsah ketika dia mudhaf. Kalau tidak mudhaf ya tidak di'irab dengan i'rabnya asmaul khamsah. Apa maksudnya mudhaf? Ya dia harus berupa mudhaf bagi isim setelahnya, ada mudhaf ilaih setelahnya, dia disandarkan kepada isim berikutnya. Contohnya adalah abuka. Abuka ini abu adalah mudhaf dan kaf di sini adalah mudhaf ilaih, ayahmu. Abuhu, ayahnya, ini juga mudhaf. Ini terpenuhi persyaratannya. Atau kepada isim dhahir, contohnya Abu Muhammadin. Nah, semua nama kunyah itu adalah mudhaf ilaih. Abu Muhammadin, ayahnya Muhammad. Abu Fatimata, ayahnya Fatimah. Abu Bakrin, Abu Bakrin. Abu Hurairah, Abu Hurairah. Abu Rajuli, ayahnya seseorang. Fa in quti'at anil idhafati, kalau dia terputus dari idhafah dalam artian dia tidak mudhaf. Tidak mudhaf, ini berdiri sendiri. U'ribat bil harakatil dhahirah, maka dia di'irab dengan harokat yang nampak, dengan harokat bukan dengan huruf. Ya ini dia tidak di'irab dengan i'rabnya asmaul khamsah. Nahu contohnya adalah firman Allah Ta'ala, faqad saraka akhun lahu. Akhun. Nah, akhun di sini adalah fa'il dari saraka. Kita lihat fa'il marfu, tanda rafa'nya adalah dhamma. Mu'allif mengatakan akhun fa'ilun marfu, dia adalah fa'il yang marfu, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhamma. Contoh yang kedua, ketika dia tidak mudhaf, berarti tidak disandarkan ya. Akhun seorang saudara, maka sungguh telah mencuri saudara miliknya. Ya ini kisah Nabi Yusuf bersama saudaranya. Baik. Qauluhu ta'ala inna lahu aban, sesungguhnya dia memiliki aban, memiliki seorang ayah. Tidak ada disandarkan kepada isim berikutnya. Kalau disandarkan itu ya biasanya pakainya. Ayahnya Muhammad, ayahnya Fatimah, ayahnya engkau, ayahnya saya, itu mudhaf.
Tetapi kalau seorang ayah berarti dia bukan mudhaf. Innalahu aban, sesungguhnya dia memiliki seorang ayah. Nah, aban di sini mansub, mulai mengatakan aban adalah ismu inna muakhar. Dia adalah isim inna yang diakhirkan, mansubun, dan dia adalah mansub, wa alamatu nasbihi al-fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Khobarnya ini khobar muqaddam. Nah, khobar muqaddam ini karena jar majrur tidak bisa jadi mubtada, tidak bisa jadi isim inna, maka dia khobar muqaddam. Kemudian yang ketiga, rofa sudah, nasab sudah, kemudian jar. Qauluhu ta'ala, i'tuni bi akhin lakum, datangkanlah oleh kalian kepadaku datangkan oleh kalian kepadaku saudara kalian, saudara yang kalian miliki. Ini masih kisah Yusuf. Bi akhin, akhin adalah ismun majrur, isim yang majrur dengan ya dan tanda jarnya adalah kasrah. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, dia harus berupa mudhaf, disandarkan kepada isim setelahnya. Kalau dia berdiri sendiri seperti abun, akhun, hamun, itu dia di-i'rabnya dengan harokat, bukan dengan huruf. Kemudian syarat yang terakhir, yang keempat, yang umum adalah asyartur rabi'u an takuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Idhafahnya, mudhafnya, kan tadi harus mudhaf ya, tetapi ada satu syarat yang berkaitan, yaitu mudhafnya tidak boleh kepada ya mutakallim. Kalau abun berarti menjadi abi, ini tidak boleh. Arti tidak boleh maksudnya bukan berarti kita tidak boleh mengucapkan abi, bukan. Maksudnya adalah ketika asmaul khamsah dimudhafkan kepada ya mutakallim, maka gugurlah i'rabnya dengan huruf, dia di-i'rab dengan harokat. Mu'allif mengatakan fa'in udhifat, jika dia dimudhafkan kepada ya mutakallim, seperti ini, ayahnya aku, seperti itu, u'ribat bil harokatil muqaddarah, maka dia di-i'rab dengan harokat yang disembunyikan di atas huruf sebelum ya mutakallim. Nah, di sini muqaddarahnya. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, hatta ya'dzana li abi, hingga mengizinkan untukku ayahku, hingga ayahku mengizinkan aku. Nah, abi di sini fa'il. Kalau fa'il pasti marfu. Tanda rofaknya adalah ad-dhammatul muqaddarah, dhammah yang disembunyikan. Nah, di sini enggak ada dhammahnya, disembunyikan. Di mana? Ala ma qabla ya'il mutakallim, di atas huruf yang sebelum ya mutakallim. Di sini hatta ya'dzana li abu, harusnya seperti itu, tapi dia disembunyikan, enggak ada. Mana amin duhuriha, dia terhalangi untuk nampak. Istighalul mahal biharokatil munasabah, karena huruf ba ini tersibukkan untuk memberikan harokat yang sesuai untuk ya mutakallim. Bismillah. Mana amin duhuriha istighalul mahalli biharakatil munasabah, dia terhalangi untuk nampak karena tersibukkan menyesuaikan diri dengan harokat yang sesuai dengan ya mutakallim. Wa ya'ul mutakallim dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi, dan ya mutakallim adalah dhamir muttasil yang mabni di atas sukun, fi mahalli jarrin, mahalnya adalah jar karena sebagai mudhaf ilaih. Baik. Kemudian qauluhu ta'ala, yang berikutnya adalah firman Allah Ta'ala, inna abi yad'uka, inna abi yad'uka. Nah, abi di sini adalah ismu inna mansubun, isimnya inna mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah di atas huruf yang ada sebelum ya mutakallim. Kalau di sini adalah ba. Nah, disembunyikan di atas ba ini. Mana amin duhuriha, dia terhalangi untuk nampak. Istighalul mahal, karena tersibukkan keadaannya untuk menyesuaikan dengan harokat ya sukun ini. Jadi ya sukun ini harokat yang sesuai adalah kasrah, didahului kasrah. Maka
dia seakan-akan mengalahlah, seperti itu, lebih mendahulukan untuk menyesuaikan dengan ya mutakalim daripada mengharokati dirinya dengan kondisi i'rabnya yaitu fathah. Wa ya'ul mutakalim, dan ya mutakalim adalah dhamir muttasil yang mabni di atas sukun fi mahalli jar mudhaf ilaih. Ini sama semua. Kemudian contoh yang ketiga adalah qauluhu ta'ala waghfir li abi. Waghfir li abi, dan ampunilah atau berikanlah ampunan untuk ayahku. Nah, abi di sini adalah ismun majrurun bil lam, isim yang majrur karena ada lam li abi, wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddarah, tanda kasrahnya adalah, tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim, di atas sebelum huruf ya mutakallim. Mana amin duhuriha, dia terhalangi untuk nampak, istighalul mahal, karena tersibukkan posisi dia, kondisi dia dengan harokat yang sesuai. Harokat apa maksudnya? Yaitu harokat ya mutakallim. Biasanya ya mutakallim yang sukun, ya sukun itu harokat yang sesuai adalah sebelumnya itu kasroh, sehingga gampang membacanya. Maka untuk menyesuaikan hal itu, wa ya'ul mutakallim, sedangkan ya mutakallim adalah dhamir yang muttasil, bersambung, dia mabni di atas sukun, fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Nah, kita baca catatan kaki nomor 1. Baik. Dzakarna min qablu, kami telah menyebutkan sebelumnya, anna minan nuhati, bahwasanya di antara ahli nahwu man qala, ada yang berpendapat bi annal kasrata huna hiya harakatul i'rab, bahwasanya kasrah di sini, yang kita lihat lagi. Nah, di sini kan kasrah. Waghfir li abi. Nah, dia ismun majrur. Di sini sudah kasrah. Nah, di antara ahli nahwu ada yang mengatakan bahwa kasrah di sini adalah tanda i'rab. Ada yang mengatakan kasrah di sini adalah harokat untuk menyesuaikan dengan ya mutakalim. Sedangkan harokat dia yang asli adalah tersembunyi. Nah, kita baca kembali. Ini sudah disebutkan oleh mu'allif sebelumnya. Man qala bi annal kasrata huna hiya harakatul i'rabi. Ada yang mengatakan bahwasanya kasrah pada lafaz tersebut adalah harakatul i'rab, seperti Ibnu Malik. Wa minhum, di antara mereka ahli nahwu, man qala, ada yang berpendapat bi annal kasrata, bahwasanya kasrah di situ li munasabatil ya, untuk menyesuaikan dengan ya sukun, dengan ya sukun. Sedangkan kasrah i'rabnya muqaddaratun, tersembunyi. Ini pendapatnya Ibnu Hisham. Maka dengan ini selesai syarat yang pertama, yaitu syarat yang umum yang berlaku untuk semua asmaul khamsah. Kemudian kita lanjutkan kepada syarat khusus yang berlaku hanya untuk isim-isim tertentu saja dari isim yang 5 tersebut, dari asmaul khamsah. Tsaniyan, yang kedua adalah asyurutul khassah, syarat-syarat yang khusus. Wahia khassatun bi kalimatain, yaitu yang khusus hanya berlaku bagi 2 isim saja. Huma, keduanya adalah dzu dan fu. Berarti yang memiliki syarat khusus hanya 2, yaitu dzu dan fu. Selainnya tidak memiliki syarat khusus. Mereka hanya memiliki syarat umum yang berlaku bagi semuanya. Nah, syarat yang umum yang telah kita pelajari sebelumnya, yang ada 4 itu, juga berlaku bagi dzu dan bagi fu juga berlaku. Hanya saja dzu dan fu sini punya syarat tambahan, yaitu syarat yang khusus. Dzu yang pertama adalah yushtaratu fiha syartani, dipersyaratkan baginya atau padanya 2 syarat. Berarti ditambah 2 syarat lagi. Kalau ditambah sebelumnya 4, berarti dzu itu punya 6 syarat. Al-awwal, atau kita baca catatan kaki nomor 2. Nah, ini beliau mengatakan catatan nomor 2, yushtaratu fiha syartani, dzu dipersyaratkan padanya 2 syarat, bil idhafati, dengan ditambah, ila syurutil ammatis sabiqah, dengan syarat-syarat umum sebelumnya. Syarat umum ada 4, kemudian syarat khusus ada 2, berarti dzu punya 6 syarat. Al-awwal, yang pertama adalah antakuna bimakna sahib. Dzu ini bermakna sahib, yang memiliki. Kalau maknanya bukan sahib, yang memiliki, maka
dia bukan asmaul khamsah. Apakah ada dzu yang bukan atau tidak bermakna sahib? Jawabannya adalah ada. Jawabannya adalah ada. Sehingga kita tahu dari konteks kalimat dzu itu maknanya apa. Dan secara umum dan kebanyakan memang dzu yang ada dalam Al-Quran dan dzu yang ada dalam kitab-kitab itu kebanyakan keumumannya adalah termasuk asmaul khamsah. Seperti dalam Al-Quran, dzu fadlin azim, Allah itu memiliki atau maha memiliki karunia yang besar, itu termasuk asmaul khamsah. Contohnya dzu malin, yakni sama dengan kita mengatakan sahibu malin. Arti sahib adalah yang memiliki. Dzu ilmin sahibu ilmin, dzu fahmin sahibu fahmin, dzu zahabin sahibu zahabin. Dzu malin adalah yang memiliki harta atau bisa disingkat pemilik harta. Dzu ilmin yang memiliki ilmu atau pemilik ilmu. Dzu fahmin pemilik pemahaman, dan dzu zahabin adalah pemilik emas. Nah, itu seperti itu. Nah, kita baca footnote yang nomor 3. Nomor 3. Fa in ja'at isman mausulan, kalau dzu datang dengan makna isim mausul. Isim mausul adalah alladzi, bisa dimerojaah lagi video-video kami sebelumnya, bahwasanya dzu ada yang bermakna alladzi, yang artinya adalah yang. Kalau sahib pemilik, kalau alladzi yang. Contohnya adalah la wadhu fis samai arshuhu. La wadhu walladzi fis samai arshuhu. Walladzi fis samai arshuhu, tidak demi zat yang di langit ada arasnya. Baik. Mu'alif mengatakan kalau dzu itu artinya sahib, maka lazimatil waw. Wawnya lazim, terus ada. Memang dia mabni, seperti itu. Wa kanat mabniyatan 'ala sukun, dan dia mabni di atas sukun dzu terus. Kalau dzu yang isim mausul, dia tidak berubah sebagaimana asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah kan berubah dari dzu menjadi za menjadi zi. Kalau dzu yang isim mausul itu adalah mabni di atas sukun fi jami'i halatiha, dalam semua keadaannya. Fanaqulu, maka kita mengatakan hadara dzu qama, sama dengan kita mengatakan hadara alladzi qama, telah hadir orang yang berdiri. Tidak bisa kita artikan hadara sahibu qama, nggak bisa, nggak cocok. Ra'aitu dzu qama, aku melihat orang yang berdiri. Salamtu ala dzu qama, aku mengucapkan salam kepada orang yang berdiri. Dzu itu artinya alladzi karena isim mausul. Intinya adalah, gampangannya adalah dzu itu dia beramal dengan amal asmaul khamsah kalau artinya adalah sahib. Sedangkan kalau artinya adalah alladzi, maka dia tidak beramal dengan asmaul khamsah, akan tapi dia mabni di atas sukun, terus menerus keadaannya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, syarat yang pertama tadi ada artinya harus sahib. Syarat yang kedua adalah an yakunal ismul ladzi tudhafu ilaihi dzu isma jinsin zahiran ghaira wasfin. Yang kedua adalah isim yang menjadi mudhaf ilaih bagi dzu. Karena dzu yang asmaul khamsah itu kan wajib mudhaf. Nah, mudhaf ilaihnya, isim yang menjadi mudhaf ilaih bagi dzu ini adalah isim jenis yang nampak, bukan dhamir. Isim jenis yang nampak, isim jenis. Jenis apa saja? Ghaira wasfin, bukan sifat. Bukan sifat. Apa saja isim jenis? Disebutkan di sini ismul jinsi yadkhulu fihi. Isim jenis masuk di dalamnya al-masadir, masdar, semua masdar itu kan jenis. Nahu contohnya fahmun, itu jenis pemahaman. Yani bukan sifat. Ilmun, ilmu, jenis ilmu. Rahmah, rahmat. Magfirah, ampunan. Ihsan, fadlun, istighfar. Yani tidak hanya sekedar atau tidak terbatas hanya benda saja, tetapi masdar-masdar itu masuk di dalam makna jenis.
bukan sifat ya. Kalau sifat kan yang bagus, yang keren, yang paham, yang berilmu, yang memiliki kasih sayang, itu dia. Tapi kalau kasih sayangnya itu jenisnya, ampunan itu jenisnya, berbuat baik itu jenisnya. Tapi kalau orang yang berbuat baik berarti sifatnya. Nah, kemudian yang kedua adalah asmaul a'yan, isim-isim ain, isim-isim benda, nama-nama benda. Zahab seperti emas, fiddah seperti perak, mal seperti harta, sayyara seperti mobil, syaqqa dan yang lain sebagainya. Seperti papan tulis, rumah, itu kan a'yan, benda. Nah, itu masuk di dalam isim jenis. Ya, jenis emas, jenis perak, semuanya. Wala tadkhulu fihil a'lam, dan tidak masuk ke dalamnya adalah al-a'lam, nama orang. Nama orang bukan isim jenis ya. Nama orang bukan isim jenis. Sehingga isim jenis yang dimaksud di sini adalah dua, kata mu'alif, masdar dan isim-isim benda. Isim-isim benda. Sedangkan nama orang nggak masuk, seperti Muhammad dan Fatimah. Fala yasihu, maka tidak boleh kita mengatakan dzu Muhammadin dan dzu Fatimah, tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian yang dimaksud dengan zahir, isim jenis yang zahir, an la yakuna ay la yakunu dhamiran, yaitu dia bukan berupa dhamir. Fala yasihhu, maka tidak boleh kita mengatakan dzuka menjadi dhamir, dzuhu, dzuhum, dzuha, enggak boleh. Harus zahir dan termasuk dari isim jenis. Ghairu wasfin, bukan sifat, ay la tudhafu dzu, maksudnya adalah dzu tidak boleh dimudhafkan kepada sifat. Fala yasihu, maka tidak boleh kita mengatakan dzu mujtahidin. Mujtahid kan sifat, orang yang bersemangat, itu sifat. Tapi kalau semangatnya itu jenis, ijtihad seumpama, semangat itu jenis. Kalau orang yang semangat itu sifat. Orang yang semangat, seumpama si Zaid adalah orang yang semangat. Dzu alimin, tidak boleh. Dzu karimin, dzu bakhilin, orang yang memiliki kebakhilan, tidak boleh. Nah, ini syaratnya. Sehingga kita ulangi, dzu itu syaratnya ada dua. Yang pertama itu harus bermakna sahib, yang memiliki, pemilik atau yang memiliki. Yang kedua, mudhaf ilaihnya harus berupa isim jenis yang zahir. Apa itu isim jenis? Masdar, semua masdar. Maka kita boleh mengatakan Zaidun dzu ilmin, Zaid orang yang memiliki ilmu. Tidak boleh kita jadikan mudhaf ilaih bagi dzu adalah isim dhamir. Dzuka enggak boleh, yang memilikimu enggak boleh. Atau sifat juga enggak boleh, dzu mujtahidin enggak boleh. Ini syarat bagi dzu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian fu ini mulut ya. Yushtaratu fiha, disyaratkan padanya antakuna khaliyatan minal mim. Harus fu ini yang artinya mulut itu kosong dari mim, tidak ada mimnya. Karena asli bahasa Arab mulut itu kan famun. Kalau kita mau jadikan asmaul khamsah, mimnya harus dihilangkan, wawnya ditetapkan. Karena memang aslinya ada wawnya. Fa in kanat bil mim, kalau mimnya ada, ribat bil harokat, maka dia diirobnya dengan harokat yang nampak. Contohnya, famuka rotbun bidzikrillah, mulutmu basah dengan zikrullah. Apakah boleh ucapan seperti ini? Ya boleh. Ucapan seperti ini boleh, tetapi dia tidak bisa diirob dengan i'rab asmaul khamsah. Famuka adalah mubtada'un marfu, dia adalah mubtada' yang marfu, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah dan dia mudhaf. Al-kaf dhamirun muttasil, dhamir yang muttasil, mabni 'alal fathi, mabninya di atas fathah, fi mahalli jarin, mahalnya adalah jar karena sebagai mudhaf ilaih. Contoh yang kedua, kalau ada mimnya adalah nadhif famaka, bersihkanlah mulutmu. Maka famaka di sini maf'ulun bihi, kita lihat pakai harokat. Maf'ulun bihi mansub, tanda nasabnya adalah fathah, wa huwa mudhaf. Al-kaf dhamirun muttasil, dhamir yang muttasil,
mabni alal fathi, mabni di atas fathah, fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ini sudah lewat seringkali, jadi kita lewati cepat saja. Kemudian contoh yang ketiga adalah nadhartu ila famika, aku melihat kepada mulutmu. Nah, fami di sini adalah ismun majrur, isim yang majrur karena ada ila dan tanda jarnya adalah kasra dan dia mudhaf. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniun al fathi fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Ini sama semua dengan sebelum-sebelumnya. Berarti selesai. Kalau fu syaratnya adalah satu, yaitu tidak boleh ada mimnya. Maksudnya tidak boleh kalau mimnya ada, maka diharokati, di-i'rab dengan harokat, bukan dengan huruf sebagaimana asmaul khamsah. Maka dengan ini selesai kita membaca syarat-syarat yang disebutkan oleh penulis. Nah, sekarang di sini mulakhasul asmaul khamsah, ringkasan atau rangkuman tentang asmaul khamsah. Kita baca atau kita lihat asmaul khamsah. Isim-isimnya adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzumalin. Ini isim-isim asmaul khamsah, ada 5. I'rabnya adalah semua ini di-i'rab dengan waw ketika rafa, alif ketika nasab, jar dengan ya ketika jar. Maka abuka menjadi abaka, kemudian menjadi abika, akhuka menjadi akhaka, menjadi akhika, hamuka menjadi hamaka, menjadi menjadi hamika, fuka menjadi faka, menjadi fika, dzumalin menjadi dzamalin, menjadi dzimalin. Sedangkan syaratnya ada yang umum, ini umum berlaku untuk semua ini, 5-5-nya. Yang pertama harus mufrad, tidak boleh jamak atau musannah. Yang kedua mukabbarah, tidak boleh tasghir. Kemudian yang ketiga mudhafah, harus mudhaf. Kemudian yang keempat adalah mudhafnya kepada selain ya mutakallim. Sedangkan syarat yang khusus hanya berlaku bagi yang dua terakhir, yaitu fuka dan dzumalin. Untuk dzu, yang pertama harus bermakna sahib, pemilik atau orang yang memiliki. Yang kedua, mudhaf ilaihnya harus berupa isim jenis, yaitu masdar atau tadi yang disebutkan oleh muallif hafizahullahu ta'ala, masdar atau benda-benda. Nah, benda-benda, alam nggak boleh, sifat juga nggak boleh. Kemudian untuk fu, syaratnya hanya satu, yaitu kosong daripada huruf mim. Kalau ada mimnya maka i'rabnya dengan harokat. Inilah teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang cukup panjang tentang asma'u al-khamsah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca praktek-praktek yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.